Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertemuan terakhir kemarin kita jelaskan tentang jamak takdim dan juga jamak takhir. Terakhir sekali jamak takhir, syaratnya cuma dua, niyatut takhir, kemudian dawamul udzur. Niyatut takhir waqad bagiya min al-waqtil ula ma yasawha. Kalau jamak takhir itu niatnya di luar sholat ya. Niatnya harus di waktu yang pertama. Jadi kalau kita mau jamak zuhur dan asar, kita kerjakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Kita niatnya di waktu zuhur. Jadi kan nggak sholat sama sekali. Di waktu zuhur itu kita niat menjamak takhir. Niat dalam hati, aku niat menjamak sholat asar atau menjamak sholat zuhur di waktu asar, jamak takhir. Aku niat menjamak sholat zuhur dan sholat asar, jamak takhir, boleh juga. Nah, ketika pelaksanaan sholatnya tidak diwajibkan lagi niat jamak. Jadi sholat zuhur, sholat zuhri, sholat asar, sholat fardhu asri. Walaupun memang disunnahkan niat takhir di takbiratul ihram. Sholli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri jam'an ta'khiran. Niat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar jamak takhir. Itu juga di sholat asarnya, sholli fardhu asri majmu'an ma'al zuhri jamak takhir. Sunnah aja, sunnah. Di dalam sholat sunnah yang menjadi syarat adalah di waktu yang pertama. Begitu juga yang mau menjamak sholat maghrib sama sholat isya jamak takhir. Jadi di waktu maghrib sebelum waktu maghrib keluar, dia harus niat jamak dulu. Niat jamak. Baik. Yang kedua itu dawamul udzur. Harus udzurnya tetap berlanjut. Udzur dalam jamak itu kan tidak hanya safar, bisa sakit untuk jamak takhir. Bisa safar, bisa sakit. Selagi masih dalam keadaan safar, belum terhenti safarnya, yang menghentikan safar kan ada penyebabnya yang kemarin kita jelaskan. Nah, kemudian juga udzurnya adalah sakit, masih dalam kondisi sakit, maka dibenarkan dan dibolehkan untuk melaksanakan jamak. Baik. Selanjutnya jenis jamak yang kedua, penyebabnya jamak yang safar ya. Penyebab yang kedua adalah al-marad. Al-jam'u fil marad, menjamak salat dikarenakan sakit. La yajuzul jam'u lil marid taqdiman wa ta'khiran 'ala al-mu'tamad fil madhhab. Tidak dibolehkan menjamak salat dikarenakan sakit, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir, 'ala al-mu'tamad fil madhhab, secara mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i sendiri tidak membolehkan jamak. Dan ini menjadi silang pendapat yang begitu banyak, dikarenakan hadis yang sahih Nabi itu menjamak sholat di Madinah. Berarti kan jelas bukan karena safar, karena Nabi orang Madinah, tinggal di Madinah. Orang dikategorikan musafir kalau sudah keluar dari kotanya. Nabi berada di Madinah, berarti Nabi bukan musafir pada saat itu. Mengindikasikan ada penyebab lain yang membolehkan orang itu menjamak sholat atau menghimpun dua sholat dalam satu waktu, jadi dikategorikan jamak. Nah, begitu banyak tafsirnya ulama. Ada yang mentafsirkan Nabi itu dalam keadaan sakit. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pendapat atau mu'tamad yang di dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal ini diadopsi oleh Imam Nawawi.
Dan Imam Nawawi adalah pembesar mazhab Imam Syafi'i. Namanya ikhtiyar. Walaupun di dalam mazhab sendiri ada pendapat yang membolehkan. Baik. Makanya di dalam kitab Sufratuz Zubat fi maradin qaulun jaliyun wa gawi, jamak dikarenakan sakit ada pendapat yang jali, yang jelas, wagawi, dan pendapat itu kuat, boleh dipakai. Ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Yang ini dipilih oleh Hamad bin Sulaiman Al-Khattabi dan juga Imam Yahya Syarafuddin Nawawi. Jadi dibolehkan. Ada pendapat secara mu'tamad nggak boleh, cuman ada pendapat yang membolehkan di dalam mazhab sendiri. Boleh dipakai pendapat ini, boleh. Dhabit al-maradil mubih lil jama'. Adapun dhabit sakit yang bagaimana yang membolehkan orang itu menjamak sholat dua sholat di dalam satu waktu. Ukurannya antal haqahu masyaqqatun syadidatun idza shalla kulla salatin fi waqtiha. Dalam kondisi sakit, kalau dia harus melaksanakan setiap sholat di waktunya, dia akan merasakan kesulitan yang sangat. Karena orang dalam kondisi sakit nggak seperti dalam kondisi sehat. Jadi kesulitannya harus sifatnya itu sangat sulit dia. Walaupun dipaksakan bisa, cuman sulit dalam kondisi sakit. Kalau kesulitannya itu tidak begitu sulit, kalau dipaksakan ya nggak parah-parah banget, nggak sulit-sulit banget, ini tidak dibolehkan dia untuk menjamak sholat. Jadi ini ukurannya. Kalau sakit parah udah terkategori pasti. Kalau parah, mendekatin parah masih terkategori. Kalau sedang, nah ini lihat ukurannya. Kalau sholat setiap waktu masih bisa nggak? Masih bisa. Sulit banget nggak? Agak sulit. Nah, kalau masih agak sulit, maka belum dibolehkan dia menjamak sholat. Waqala ba'duhum, sebagian ulama mendefinisikannya, memberikan ukuran sakit itu yajuzu idza kana al-maradu yubihul julusa bis salat. Apabila penyakitnya itu jenis penyakit yang kalau dengan penyakit itu dia sholat dalam keadaan duduk pun sudah dibolehkan. Sholat dalam keadaan duduk pun sudah dibolehkan. Sholat berdiri di dalam pelaksanaan sholat itu menjadi rukun di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah sih tidak diwajibkan. Baik. Akan tetapi syaratnya bagi yang mampu. Nah, kategori yang tidak mampu itu adalah ya rata-rata karena sakit atau ada hal-hal yang lain yang tidak memungkinkan dia untuk berdiri. Seperti dijelaskan di bab rukun sholat itu. Kalau dia sholat di perahu, kalau dia sholat dalam keadaan berdiri, ditakutkan oleng dan yang lain sebagainya. Nah, tidak memungkinkan dia untuk ke daratan karena kondisinya jauh atau bakal keluar waktu sholat. Dia sholat sebisa di atas perahu. Jadi tidak hanya sakit. Baik. Cuman sebagian juga memberikan definisi penyakit yang membolehkan duduk melaksanakan sholat wajib itu antal atau masyaqqah sadida. Jadi masuk juga ke dhabit yang pertama tadi, ukuran yang pertama. Masyaqqah sulit, yang sulitnya itu sangat, bukan sekedar sulit. Susah, sukar, itu harus sifatnya sangat. Baik. Ini ya, jadi orang dalam keadaan sakit dibolehkan untuk menjamak dua sholat. Biasanya orang tua yang sudah hanya tiduran dan hanya memakai pampers, pendapat ini juga efektif untuk dipakai karena
selagi bisa suci dari najis, harus suci dari najis, agak sulit. Maka ketika mau memandikan orang tua tersebut, suruh ketika sholat zuhur niat jamak takhir, ketika mandi dipakaikan pampers kembali dan itu udah dekat-dekat maghrib, suruh sholat zuhur dan asar jamaah. Ketika masuk waktu maghrib, diperkirakan pampersnya belum berisi dan masih ada wudhunya, perintahkan untuk sholat jamaah takdim. Jadi sholatnya di ujung-ujung waktu ini aja. Walaupun di ujung waktu dibolehkan karena ini jamaah dan lebih efektif, sholatnya sah, masih dalam keadaan toharo. Kalau dia tidak bisa berdiri lagi, ya memang sholatnya dalam keadaan tidur, atau kalau bisa duduk, ya duduk, tergantung kadar kemampuannya. Baik, nah kalau sholat subuh, ya dibangunkan ketika masih ada waktu. Kalau mau mandikan, langsung diganti pampersnya dan melaksanakan sholat subuh. Baik, kalaupun tertidur karena obat atau semua, di pagi hari ketika habis mandi langsung diwudukan, atau sambil mandi itu suruh niat wudu. Orang tuanya habis mandi tinggal sholat subuh. Baik. Ini juga untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit juga ya. Masih tetap wudu kalau tidak memungkinkan wudu. Begini, ada orang tuh bisa pakai wudu, cuman dalam kondisi diinfus terlalu banyak gerakan, darahnya masuk ke infus, menyumbat infus, akhirnya harus dilepas dan ditusuk lagi. Kan itu sakit. Nah, ini udah membolehkan dia untuk tayamum sebenarnya. Nggak ada debu, bisa taklid mazhabnya Imam Malik. Apapun yang ada di permukaan bumi itu bisa dipakai tayamum. Dan sholat ya di bednya, udah di kasurnya. Karena kan orang di infus tuh nggak mesti harus penyakitnya itu yang parah banget, nggak mesti juga seperti itu. Masih bisa gerak dia. Cuman masyarakat kalau disuruh wudhu terus-terusan, apalagi di rumah kamar mandi bukan seperti rumah sendiri, terbatas ruang geraknya, hal-hal yang bisa dilakukan juga. Jadi sholat sebisanya. Bednya juga nggak perlu diarahkan ke kiblat. Kemana arahnya bisa ya sholat. Baik. Karena dalam keadaan sakit, syarat wajib sholat itu nggak disyaratkan sehat. Beda syarat wajib puasa, harus dalam keadaan sehat. Makanya dalam keadaan sakit pun sholat masih diwajibkan. Cuman mungkin sebagian syarat dan rukun diringankan karena disesuaikan dengan kondisinya. Yang terakhir adalah jama disebabkan hujan. Ini agak sulit terpenuhi, syaratnya ada 5. Yang pertama, yang dibolehkan cuma jamak takdim, kalau jamak takhir tidak dibolehkan. Yang kedua, jamaknya itu syaratnya harus adanya hujan ketika takbiratul ihram di sholat yang pertama. Begitu juga ketika salam dari sholat yang pertama, sholat zuhur atau sholat maghrib, sholat yang pertama itu kan kerja jamak kan, jamak takdim. Sholat yang pertama zuhur, habis itu asar. Kalau maghrib dan isya, ya maghrib dulu baru isya. Harus hujan itu ada di takbiratul ihram sholat pertama, dan ketika salam dari sholat yang pertama, dan berlanjut ketika takbiratul ihram di sholat yang kedua. Kalau seandainya di sholat yang pertama hujan, di tengah-tengah sholat yang pertama reda, ya nggak bisa jamak takdim. Atau ketika salam dia berhenti, nggak bisa jamak takdim. Atau pas salam dia masih ada, ketika mau takbiratul ihram di sholat jamaknya, sholat asarnya atau sholat isyanya, hujannya berhenti, nggak boleh juga. Jadi uzurnya apa? Uzurnya hujan. Hujan itu harus berada di 3 hal ini. Maksudnya masih berlanjut hujannya.
Yang ketiga, antusalla jama'atan, harus sholatnya berjamaah, nggak boleh sholat sendirian. Yang keempat, antakuna fi makanin ba'idin masjidin aw ghairi. Sholatnya itu di tempat yang jauh dari rumahnya. Yang sekiranya kalau balik dari tempat itu pasti basah kuyup badannya. Kalau sholat asarnya harus balik lagi ke masjid itu sudah susah karena bajunya basah. Merepotkan. Zaman dulu juga kan terbatas pemilikin baju. Yang kelima, an yata'adza fil matar fi tariqi. Harus dia merasa tidak nyaman ketika jalan karena jalan dalam keadaan hujan-hujanan, kan nggak nyaman. Artinya tidak memiliki sesuatu yang bisa menghindari dirinya dari terkena air hujan. Kalau dia punya mobil, pergi ke masjidnya pakai mobil, atau punya payung pakai payung, atau rumahnya nggak jauh tadi, dekat, nggak jauh dari masjid. Ini semua tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak sah sholat jamak takdim, atau tidak dibolehkan dia jamak takdim. Yang kita lihat dari 5 syarat ini itu tidak kita katakan tadi sulit terpenuhi syarat-syarat ini, sulit terpenuhi. Makanya kalau jamak takdim untuk sholat karena kalau bisanya kan cuma di sholat zuhur sama di sholat maghrib. Kalau hujan di sholat yang lain, 3 sholat yang lain itu nggak ada jamak, karena jamaknya harus jamak takdim. Baik. Dan rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Seandainya dia sudah sholat jamak takdim, kita kalau rumah jauh ya hujan, mana ada yang mau masjid. Dan ini gambarannya bisa aja dia sebelum ketika pergi sampai masjid belum hujan, sholat qobliyah baru mau hujan. Pas sholat zuhurnya harus di takbiratul ihram ya, bukan di tengah-tengah hujan. Ketika takbiratul ihram, ketika salam hujan juga. Udahlah dia niat jamak takdim. Habis sholat dia langsung jamak. Pas jamak masih hujan. Setelah sholat jamak selesai hujannya berhenti. Sah nggak sholatnya? Sah. Atau di tengah-tengah sholat asarnya ketika jamak hujannya berhenti, nggak apa-apa. Karena syaratnya hujan tadi harus. Cuman syarat-syarat yang lain itu terpenuhi nggak? Seandainya pun masih hujan, dia balik bakal kehujanan nggak ini? Enggak lah, orang rumahnya di depan masjid, ya kan nggak jauh berarti. Definisi jauh itu apa? Kalau dia sampai ke rumahnya dalam keadaan hujan-hujanan pasti basah kuyup. Pasti basah kuyup. Ya. Nah, jadi hujannya pun nggak mesti harus yang sangat deras, nggak mesti. Nggak mesti ya. Yang kedua, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa memayungin dia ketika dia pulang ke rumah. Kalau memang dia bawa payung dari rumah, ya nggak hujan, nggak memenuhi syarat. Makanya kita katakan jarang terpenuhi dan juga jarang ada yang ngamalkan kan yang ini. Baik. Malah yang kita perlu pahami tentang syarat jamak takdim dan jamak takhir ketika safar dan juga ketika sakit. Kalau sakit kan gampang tadi ya, ukurannya juga udah jelas. Baik. Selanjutnya bab yang baru, bab sholatul Jum'ah. Jumat itu adalah nama hari yang ma'ruf ya dan masyhur. Di Quran juga ada nama surah Al-Jum'ah. Bilisna ya wa malil merusbuk wa bismi. Wa inna masumiyya bidzalika li amma jama'a fihi min
khair. Jum'ah itu arti dari jamaah itu artinya dikumpulkan. Kenapa dinamakan Jum'ah? Karena jumi'a fihi minal khair. Allah himpun kebaikan di dalam hari itu. Bagi li'annahu jama'a fihi khalqa Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan karena di hari itulah sempurna dihimpun penciptaan Nabi Allah Adam. Kan berproses Nabi Adam itu penciptaannya. Tanah itu dihimpun dari semua tanah di muka bumi ini. Makanya ketika keluar anak cucunya Nabi Adam bentuknya berbeda-beda, begitu juga warna kulitnya. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Wakil al-ijtima'i fihi ma'a Hawa fil ardi bisarandib al-rajah pada arba'ina yawman. Ada yang mengatakan juga dinamakan hari Jumat karena di hari itulah Nabi Adam dan Siti Hawa kembali bertemu setelah terpisah 40 hari lamanya pasca diturunkan dari surga. Ketemunya di daerah namanya Sarandib. Ada yang mengatakan di Arafah, di Jeddah, di Arafah, ya di Padang Arafah. Setelah 40 hari ya, kondisinya pada saat itu di bumi ini nggak ada manusianya, baru 2 orang ini. Dan itu memang kondisi yang sangat mengenaskan yang pernah dialami oleh manusia ya. Karena model begini, ada orang yang terbiasa hidup kaya raya, tahu-tahu miskin satu hari, stres nggak dia? Karena kehilangan gaya hidup yang luar biasa. Kaya di dunia nggak ada apa-apanya dengan fasilitas surga. Nabi Adam ini diciptakan, beliau ada di surga, Sitinya diciptakan dari Nabi Adam. Dua-duanya hidup di surga. Selama 250 tahun kalau hidup, hitungan hari dunia. Yang ya gambaran surga itu nggak pernah pening, nggak pernah sedih, nggak pernah sakit hati, nggak pernah lapar, nggak pernah kedinginan, nggak pernah kepanasan, nggak ada rasa yang nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan. Nah kita senikmat-nikmatnya hidup di dunia, ada titik bosan dikit. Ada makanan kita hobi makanan ini, suatu hari kita bakal bosan makan. Jangan kan suatu hari kalau kita udah kenyang ditawarin makanan itu perut udah penuh, nggak ada selera lagi. Suatu tempat yang awal kita hobi kunjungin lama-lama boh. Nah di surga itu nggak ada rasa boh. Tahu-tahu turun ke dunia dalam keadaan sedih, kedinginan, panas kepanasan, dingin kedinginan. Mana lagi Nabi Adam yang tingginya sampai 600 kaki. Cuman disesuaikan zaman itu kan masih banyak hewan-hewan besar yang fosilnya ditemukan. Masih ya sejenis dinosaurus, kalau model kayak kita kan habis. Kalau badan yang gede bisa. Cuma Nabi Adam itu di sana kan nggak ada buang air. Kalau sini habis makan kan sakit perut gitu. Habis sahur makan banyak, pakai pedas pula, minum kopi. Baru jalan mau sholat subuh ke masjid, balik lagi gara-gara sakit perut. Ada yang rakaat pertama, rakaat kedua sakit nahan, sakit perut. Sholat gak khusyuk, habis sholat langsung keluar dari masjid, cari kamar mandi. Itu semua gak pernah dialami oleh Nabi Adam. Turun ke bumi, gak lama turun, perutnya ngerasa gak nyaman, dia gak tahu ini apa. Nanya ke malaikat Jibril, wahai Adam, itu lapar namanya. Jadi baru tahu pengalaman lapar itu ya ketika turun ke bumi. Terus gimana cara menghilangkannya?
Kau harus makanan. Kau harus makan. Di mana aku bisa dapat makanan? Di bumi tidak tersedia kayak di surga. Kau harus bercocok tanam, masak dulu, dan yang lain sebagainya. Jadi kehidupan yang sangat menyedihkan. Di mana pasangannya itu nggak ketemu kecuali setelah 40 hari lamanya, baru ketemu kembali. Baik, bagi lagi rezalika. Ada versi yang lain lagi kenapa dinamakan hari Jumat. Di zaman jahiliyah, hari Jumat ini dinamakan Yaumul Arubah Al-Bayyinil Azim. Wa awal man sammahul Jum'ah Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Lu'ay. Yang pertama kali yang menamakan harinya hari Jumat, dulu zaman sebelum dinamakan hari Jumat namanya nama Arubah, Yaumul Arubah, hari Arubah. Yang pertama kali namakan Jumat Ka'ab bin Lu'ay, wa huwa awal man jama'an nas di Makkah. Ini juga yang pertama kali yang menghimpun manusia di Mekah. Wa khatabahum, dan berkhutbah kepada mereka. Wa basyarahum bi mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bi ittiba'ihi, dan beliau ini juga yang beri kabar gembira bahwasanya akan diutus di Mekah Nabi. Wa amarahum bi ittiba'ihi, dan perintahkan siapa yang bertemu dengan Nabi itu untuk mengikutinya. Ka'ab bin Lu'ay ini salah satu leluhurnya Nabi Muhammad. Wa yusammu aidan al-mazid li ziyadatil khairat. Dinamakan juga Yaumul Mazid. Mazid itu bertambah ya, karena bertambahnya kebaikan di situ. Wa huwa afdalul ayyamil usbu', dan hari Jumat itu hari yang paling afdal dalam satu minggu. Ya'tiqallahu fihi 600,000 minan nar. Allah merdekakan di hari Jumat 600.000 orang dari api neraka. Man mata fihi kutiba lahu ajrun syahid. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, akan dituliskan untuk dirinya pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Wa wuqiya fitnatul qabri, dan dia akan terhindar dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah ada yang mengatakan siksanya, ada yang mengatakan daqtatul qabr. Kebanyakan mayat itu ketika dikubur dihimpit oleh bumi sampai kesakitan yang luar biasa. Untuk yang meninggal hari Jumat dihindari dari hal ini. Wa kadzalika lailatuhu, begitu juga yang meninggal di malam Jumat. Fa hiya afdalul layalil usbu', dan malam Jumat juga termasuk malam yang paling afdal dalam satu minggu. Malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau hari itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa amma afdalul ayyam 'ala al-itlaq fa yaum Arafah. Arti hari yang afdal itu, ibadah di hari itu pahalanya enggak sama dengan ibadah di hari-hari yang lain. Ada pelipat gandaan pahala. Wa afdalul layali 'ala al-itlaq. Adapun hari yang paling afdal secara itlaq dalam satu tahun adalah hari Arafah. Itu pahalanya benar-benar berlipat ganda. Enggak hanya pada orang yang wukuf di Arafah. Makanya puasa Arafah itu kan puasa sunnah yang paling afdal dalam satu tahun. Disebutkan dalam hadis mengampuni dosa selama 2 tahun. Wa afdalul layali 'ala al-itlaq lailatul maulidi syarif. Adapun malam yang paling afdal secara itlaq adalah malam ketika Nabi dilahirkan di malam itu. Udah berlalu ya malam itu. Malam Senin ketika malam Nabi dilahirkan. Itu malam yang paling afdal secara itlaq seumur kehidupan dunia ini. Hari di mana dilahirkan manusia yang paling mulia, yang membawa cahaya untuk kehidupan dunia, yaitu cahaya keimanan ya, yang memberikan jalan yang sangat baik
untuk manusia di dalam kehidupan dunia. Lima tarattaba ala dhuhuri sallallahu alaihi wasallam fiha min an-naf'il 'amim wal khairil 'azim. Kenapa malam yang paling afdal? Karena ketika Nabi muncul di muka bumi ini, muncullah semua manfaat yang menyeluruh dan kebaikan yang begitu besar, yang agung. Ya, kalau kita pelajari syariat Islamiyah dan kita amalkan, kita mendapat konsep kehidupan yang sangat baik dan jelas ya. Simpelnya, di dalam Islam dengki itu dosa maksiat. Semakin kita dengki, semakin besar dosa kita. Kalau kita hidup nggak punya rasa dengki di hati, nggak punya rasa dendam, benar-benar enak hidup itu. Nggak terlalu banyak yang kita pikirkan, nggak terlalu banyak kesal ketika melihat orang sukses, kita nggak sukses, ketika orang banyak dapat harta. Ya haram kan di dalam Islam. Ayat Quran melarangnya, hadis Nawawi begitu juga. Belum lagi sombong, kriteria atau sifat-sifat yang dibenci oleh manusia dan yang lain sebagainya. Baik. Hal-hal yang kayak gitu kan mengundang banyak musuh, banyak kebencian orang lain kepada diri kita. Ini simpelnya. Belum lagi dari segi teologi dan yang lain sebagainya. Baik, dan ini bisa kita kenal dan kita dapati berkat Nabi dilahirkan di muka bumi karena pembawa syariatnya adalah Nabi Muhammad yang Allah tunjuk. Wa inna Imam Ahmad anna yaumal jum'ah afdalul ayyami mutlaqan. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat hari Jumat itu adalah hari yang paling afdal secara mutlak, walaupun dari hari Arafah. Kalau kita hari Arafah lebih afdal, kemudian baru hari Jumat. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhabnya mengatakan hari Jumat itu lebih afdal bahkan dari hari Arafah. Memang hari Jumat itu dikhususkan untuk memperbanyak ibadah. Ini hari untuk kegiatan ukhrawi, bukan untuk kegiatan duniawi. Sebagaimana bulan Ramadan, ini bulan yang untuk diperbanyak dari tanggal pertama sampai yang terakhir. Bahkan yang terakhir dari malam 21 itu harusnya kapasitas ibadahnya lebih, kualitasnya lebih, kuantitasnya lebih, ditambah malahan ya. Kalau kita malam-malam ini aja udah kendor, dari yang terawihnya, yang baca Qurannya udah malas. Mulai dekat-dekat Lebaran sudah suasananya udah nggak kayak lagi Ramadan lagi. Udah banyak yang udah nggak puasa lagi, nyari modal untuk Lebaran katanya. Udah mulai nggak terawih lagi, Al-Quran udah mulai nggak pegang lagi. Baik, nah ini agak jauh dari tujuannya malah. Baik, karena sehebat-hebatnya, senyaman-nyamannya hidup di dunia bakal mati juga. Nah, modalnya itu harus dicari dalam 12 bulan, 1 bulan aja. Kalau 11 bulan itu banyaknya untuk duniawi, 1 bulan ini full diminta, yang semakin hari itu semakin meningkat untuk hal-hal duniawi, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian, untuk ke alam barzakh dan juga alam akhirat. Baik, selanjutnya wa anna lailatahu afdalul layali mutlaqan hatta min lailatul qadar. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam mazhabnya mengatakan malam Jumat itu lebih afdal bahkan dari malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam Al-Qur'an khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya yang ibadah di malam itu seperti ibadah 1000 bulan. Jadi 1000 bulan dia hidup, nggak makan nggak minum, ibadah aja dalam 24 jam. Nggak akan bisa ada yang seperti itu. Manusia harus makan minum, harus tidur, mandi, ya, ngopi, dan yang lain.
Cuman Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan malam Jumat itu tetap lebih afdal bahkan dari malam Lailatul Qadar. Mungkin ada dalil tersendiri. Walhasil anna afdalul ayyam indana yaum al-arafah. Walhasil ini ketika dijelasin harusnya prioritasnya malam-malam ini. Hari yang paling afdal adalah hari Arafah. Kalau hari kan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah di tempat kita berada. Jadi nggak urusan dengan wukuf di Arafah. Bisa aja orang udah wukuf Arafah, kita di sini belum puasa Arafah. Puasa Arafah besok hari bisa aja karena kita beda. Kita bukan di Saudi, kita di Indonesia. Ya penetapan puasanya juga beda. Ya walaupun sama harinya, tetap aja beda jamnya. Kita udah buka puasa, mereka baru buka puasa ini. Belum buka puasa lagi nungguin. Tetap berbeda gitu. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Nah, jadi paksain tuh satu hari itu untuk banyakin ibadah. Karena kualitas ibadahnya beda dengan ibadah di hari yang lain. Akan besar. Nilainya begitu berat di timbangan antara amal ibadah. Syaratnya ikhlas. Baik. Kalau salaf itu kan memang dia orientasinya akhirat. Kayak bulan Ramadan ini, dia nabungnya itu dari 6 bulan nabung, yang tabungannya itu dibuka ketika malam pertama bulan Ramadan. Udah tutup, nggak kerja lagi dia untuk membiayai kehidupannya. Memang pola kehidupannya memang super sederhana mereka. Nah kita ironinya tadi, malah di hari-hari akhir yang mana Nabi itu malam 21 masuk masjid nggak keluar ketika malam takbiran, fokus ibadah malah. Nah kita di hari-hari itu mulai ngecat rumah, mulai siapin untuk bikin kue, mulai ketupatnya lagi. Yang ironinya siangnya udah nggak puasa lagi. Kenapa? Untuk modal lebaran. Ini modal buat mati sebenarnya. Puasa itu rukun Islam, wajib, prioritas. Kalau nggak kuat tinggalin, udahlah, duit rezeki Allah yang kasih udah. Nggak dapat nggak apa-apa, aku bakal mati juga. Bakal aku tinggalin ini dunia, makan dulu gitu. Harusnya begitu konsepnya. Baik. Ini hari Arafah. Summa yaumal Jumat, kemudian hari yang afdal yang kedua adalah hari Jumat. Summa yaumal Idul Adha, kemudian hari Idul Adha. Kalau hari Arafah 9 Dzulhijjah, Idul Adha tanggal 10-nya. Summa yaumul Idul Fitri, kemudian hari Idul Fitri yang afdal. Yang keempat. Wa anna afdalul layali, kemudian hari Idul Fitri, Idul Adha kita ngapain? Cuman makan doang nih. Enggak ada ibadah, enggak ada. Baik. Mana afdal di sana? Yaumul Farah. Kata Nabi Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, di zaman-zaman akhir kita ini tidak ada ibadah yang paling afdal daripada idkhalus surur, menyenangkan orang lain. Dengan kata lain, memenuhi kebutuhan orang lain, apalagi yang sangat membutuhkan, apalagi orangnya taat. Itu mungkin ya. Jadi lihat, ada yang Idul Fitri itu anaknya nggak nangis, dia teman-temannya ada baju baru, dia nggak dapat baju baru. Ini orang-orang yang apa? Dikasih. Baik. Wa anna afdalul layali indana, adapun malam yang afdal kalau menurut kita mazhab Imam Syafi'i adalah malam Maulidus Syarif, malam maulidnya Nabi Muhammad SAW. Itu malam yang paling afdal. Cuman ini udah selesai. Bukan setiap malam Senin, enggak. Malam ketika Nabi dilahirkan dulu. Udah selesai malam itu. Kalau malam itu enggak ada,
artinya Nabi nggak lahir sama sekali. Ya kan Islam nggak ada, berarti kita nggak memeluk agama. Ya nggak tahu kita agama. Sedangkan posisinya di zaman Nabi itu di Mekah aja yang masih memegang agamanya Nabi Ibrahim cuma beberapa orang yang memegang. Itu kan yang sampai di sana. Untuk kaum Yahudi dan Nasrani, jadi setiap Nabi Musa itu diutus cuma kepada umatnya aja, Bani Israel. Nabi Isa sama Bani Israel aja yang diutus. Nah, Bani Israel ketika sudah dari satu nabi ke nabi yang lain, ketika nabi baru diutus, agama nabi yang lain itu udah dihapuskan, harus mereka ngikut ke agama yang ini. Nah, satu-satunya nabi itu yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cuma Nabi Muhammad. Maka diwajibkan, kan konsepnya sama setiap nabi, diwajibkan. Bahkan setiap kitab itu sudah memberikan kabar gembira atas bakal datangnya dan diutusnya Nabi Muhammad. Allahumma namanya berbeda-beda di satu kitab dan kitab yang lain, karena memang namanya Nabi Muhammad terkenal di dunia ini Muhammad, di surga itu terkenal dengan, di langit di, para malaikat lebih mengenal Nabi Muhammad itu dengan nama Ahmad. Baik. Nah, kalau Nabi Muhammad diutus kepada semesta alam. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, semua agama yang lain itu udah dihapuskan syariatnya, harus ngikut ke Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa ketika turun di dalam hadis, dia itu akan membunuh babi disebut, dan juga akan menghancurkan salib yang mendiskreditkan nama dia. Karena kan di Quran dijelaskan bukan Nabi Isa yang disalib, walakin syubbiha lahu. Diserupakan orang itu. Yang mau nyalib juga kan bingung. Kok ini dari atas ke perut mirip banget, kok di bawah agak beda dengan Isa ibn Maryam. Cuman tetap aja dalam keraguan-keraguan masih disalib juga, diangkat. Di akhir zaman akan turun ketika Imam Mahdi mau melaksanakan sholat subuh bersama dengan pengikutnya, disambut dan Nabi Isa, karena Nabi ini lebih mulia pastinya dari beliau, walaupun beliau keturunan Nabi Muhammad. Nabi mengatakan ismu kasmi wasmu kasmi abi, namanya itu seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku, wa huwa min dzurriyyati, dan dia adalah dari keturunanku. Ini hadisnya derajatnya hasan ya. Sekarang ada orang-orang stres lah di Indonesia mengatakan Nabi nggak punya keturunan lah dan yang lain sebagainya. Nah, cuma ulama selisih paham apakah dari keturunan Sayyidina Hasan atau keturunan dari Sayyidina Husain. Jadi namanya Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, disebut Imam Mahdi, namanya Muhammad. Yakfu athari wala yakhti, dia akan mengikuti jalanku dan dia tidak salah. Mujtahidin itu kan ada yang benar ada yang salah. Ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahalanya, kalaupun salah tetap dapat pahala 1. Karena dia ada kriteria untuk ijtihad. Kan harus ada syarat juga untuk berijtihad itu ya. Baik. Nah, pada saat itu, pada saat ketika datang disambut oleh Nabi Al-Imam Mahdi, Nabi Isa dipersilakan untuk mengimami sholat subuh. Kata Nabi Isa, aku tidak diutus dengan syariatku, aku diutus untuk tetap mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Dipersilakan Imam Mahdi untuk menjadi imam. Ini buktinya ya. Baik.
Jadi konsepnya seperti itu. Kalau konsep teologinya, akidahnya, tauhidnya satu, tauhid. Cuma untuk syariatnya, fikihnya itu yang berbeda. Mungkin dari satu nabi ke nabi yang lain. Dari ajarannya sedikit berbeda. Baik. Nah, ketika nabi diutus, cuma sedikit yang ikut. Kebanyakan sudah nyembah patung, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah leluhurnya yang sudah mati dikultuskan jadikan dewa, model seperti itu. Paganisme. Jadi banyak yang disembah oleh mereka. Nah, kalau Nabi nggak diutus, tinggal segelintir lagi yang masih memegang agama tauhid. Setelah Nabi diutus baru. Sekarang di zaman kita udah miliaran orang yang memeluk agama Islam. Ini berkat dilahirkan Nabi di malam itu. Jadi malam itu adalah malam yang begitu mulia. Penyambutannya di bumi nggak kelihatan, cuman malaikat nutup kota Mekah pada saat itu. Iblis pun bingung kenapa rame di Mekah. Dia mau ke sana nggak boleh ditentang oleh malaikat Jibril sampai mental ke negeri Yaman di Aden, daerah Aden. Yang dari daerah itu akan keluar api. Memang banyak sampai sekarang ribut-ribut di Yaman, di Aden juga ribut. Habib Salim guru kita ditabrak pakai mobil ketika selesai kajian subuh di masjid yang ada juga oleh orang-orang komunis. Karena beliau nggak mau disetir ketika berdakwah, nggak mau dibungkam. Baik. Jadi malam yang paling afdal itu untuk umatnya Nabi Muhammad adalah malam ketika Nabi dilahirkan. Itu malam yang afdal. Sudah selesai. Kemudian baru malam Lailatul Qadar. Karena nilai ibadahnya yang luar biasa. Nah, malam Lailatul Qadar ini pendapatnya begitu banyak. Ada yang mengatakan disembunyikan dalam 1 tahun, dan itu gak mesti di bulan Ramadan. Cuman pendapat yang terbanyak adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai 30 itu ada pendapatnya. Ada yang mengatakan malam 17, malam Nuzulul Quran. Karena disebut di dalam surah Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkannya, yaitu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Cuman kebanyakan hadis mengarah kepada 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir ini, ulama pecah lagi pendapat, apakah dia selalu di satu malam, tidak berpindah-pindah tiap tahun, atau berpindah-pindah. Imam kita sendiri, Imam Syafi'i, mengatakan tidak berpindah. Dia kalau nggak malam 21 ya malam 23, sesuai zahir hadis, kata beliau. Cuman hadisnya terlalu banyak. Kata Nabi, carilah di 10 malam yang terakhir, carilah di malam-malam ganjilnya. Terus kata Nabi, sebutkan tanggal malamnya. Carilah malam 21, 23, 25, 27, 29. Kadang-kadang cuma dalam hadis cuma 25, 27, 29, kadang-kadang cuma 27 dan 29, kadang-kadang 27. Maka kebanyakan ulama di malam 27, kebanyakan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama yang dilihatkan ciri-cirinya secara langsung. Jadi memang ciri-cirinya banyak, cuman kan agak sulit kalau kita main tebak-tebak aja. Disebut malamnya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Oke lah, di Jambi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Muaro Jambi hujan lebat. Apa sini malam Lailatul Qadar, di sana nggak malam Lailatul Qadar, gimana? Yang kayak gini nggak bisa diambil. Nah, model kita nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas. Kalau ada musim dingin, ya kayak di Rusia kayak gitu.
Ya dingin terus, berarti nggak ada malam Lailatul Qadar di sana. Ini nggak bisa dijadikan patokan. Cuma ada orang-orang diilhamkan kepada mereka bisa diberitahukan malam itu malam Lailatul Qadar. Cuman apakah terkhusus malam Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang yang bisa melihatnya? Enggak. Karena malam Lailatul Qadar itu seperti malam yang karena disebut yang bermaksiat di malam itu dilipat gandakan. Seperti 1000 bulan. Jadi malam-malam ganjil itu minimal kalau nggak bisa nambah ibadah, ngerem aja lah maksiat. Agak ngerem. Kalau bisa tidur di masjid gitu. Biar nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau ngumpul sama kawan ngomongnya nggak jelas. Yang ghibah malam itu, satu kali ghibahan seperti 1000 malam hidupnya ghibah terus. Itu memang sunnatullah ya, Mekalgi. Ada pelipat gandaan pahala, di sampingnya juga ada pelipat gandaan dosa. Sunnatullah Mekalgi. Kemudian Summa Lailatul Jum'ah. Setelah Lailatul Qadar yang afdal itu Lailatul Jum'ah. Summa Lailatul Isra. Baru setelah itu malam Lailatul Isra, malam Isra dan Mi'raj. Udah selesai gimana ya? Wa hadza binisbati lana. Ini binisbah untuk kita. Amma binisbah lahu sallallahu alaihi wasallam fa Lailatul Isra afdalul layali li'annahu ra'a fiha rabbahu bi'aini ra'sihi ala sahih. Adapun untuk Nabi sendiri, malam yang paling afdal adalah malam ketika Nabi di Isra dan Mi'rajkan, karena di malam itu Nabi bisa melihat langsung Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah dan tidak akan pernah di dunia ini, di masa dunia ini ada yang bisa melihat Allah secara langsung. Ini khususnya diberikan oleh Nabi, cuma Nabi Muhammad. Nabi Musa melihat itu, suruh melihat ke gunung, beliau pingsan, nggak diberikan kekuatan untuk hal itu. Jadi Allah khususkan keistimewaan itu hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan rahasia. Walaili afdal minan nahar. Disebut malam lebih afdal daripada siang hari. Ini perkara mana yang paling afdal, malam apa siang hari? Ulama panjang perdebatannya. Dalilnya begitu panjang. Bumi dan langit mana yang paling afdal? Panjang banget dalilnya didatangkan. Mana yang afdal, Mekah atau Madinah? Panjang banget dalilnya. Cuman kita ada lebih yang penting lagi kita pelajari daripada perdebatan itu. Wa qama yusammal jum'ah lima taqaddam tusamma as-salat bi ijtima'in nas laha. Kamar afdal salawat. Sebagaimana hari dinamakan hari Jumat, sholatnya juga dinamakan sholat Jumat. Dan juga disebut juga sholat Jumat itu sholat yang paling afdal. Sholat Jumat, sholat yang paling afdal. Yang kedua adalah sholat asar. Karena paling banyak mentafsirkan sholatul wusta dalam Al-Quran itu adalah sholat asar. Baru di situ sholat subuh, kemudian sholat isya, kemudian sholat zuhur, baru sholat maghrib. Adapun jamaahnya yang paling afdal adalah jamaah sholat Jumat karena fardhu ain. Kemudian yang kedua jamaah sholat subuh, baru jamaah sholat asar. Sesuai urutan, sholat subuh jamaahnya sedikit karena pada tidur, sholat asar juga jamaahnya sedikit karena pada kerja. Memang di sesuatu yang tantangannya besar, di sana Allah letakkan pahalanya besar, sesuai dengan kadar tingkatan kesulitannya. Tingkat kesulitannya. Baik. Wa hiya li hadhihi al-ummah min khususiyat wa furidat bi Makkah Lailatul Isra. Untuk umat ini
sholat Jumat itu termasuk khususiat, nggak pernah diberikan di umat yang terdahulu. Baik. Wa furidat di Mekkah Lailatul Isra. Kapan diwajibkan sholat Jumat itu? Di Mekkah diwajibkan, di malam Isra dan Mi'raj. Ketika diperintahkan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun sudah diperintahkan dan sudah diwajibkan. Akan tetapi walam yusalliha di Makkah li'annahu lam yakmul adaduha indahu aw li'anna min syiariha al-idhar. Cuman di Mekah belum pernah dilakukan sholat Jumat di periode Mekah, dikarenakan kemungkinan jumlahnya belum sempurna, 40 orang. Kemungkinan yang kedua, sholat Jumat itu kan min syiarnya itu kan harus idhar, harus diketahui oleh banyak orang. Ntar bakal datang ya, syarat sah Jumat itu harus dilakukan di tengah-tengah pemukiman atau di antara pemukiman pokoknya. Nggak boleh orang kalau di suatu desa masjidnya jauh di ujung, nggak ada rumah di dekat masjid itu. Di sana habis itu cuma sawah dan nggak ada rumah, nggak sah sholat Jumat di masjid itu. Untuk penghuni kampung tersebut, kalau syarat yang lain terpenuhi nggak sah. Sholat Jumatnya harus di tengah perkampungan, mau di rumah, mau di lapangan terserah. Cuma di masjid itu tidak sah. Sedangkan Nabi Muhammad itu dan para sahabat kalau mau ngumpul pun ngumpulnya di Darul Arqam. Darul Arqam itu dekat Ka'bah, nggak jauh. Arqam itu umurnya masih belasan tahun. Dari kabilah Bani Makhzum, kabilahnya Khalid bin Walid dan Abu Jahal. Ngumpulnya di situ malam-malam, sembunyi-sembunyi. Karena malam kan pada tidur, nggak keluyuran pada saat itu zaman jahiliyah. Dan penerangan pun kurang kan zaman itu, gelap. Kumpulnya di sana, nggak ada suara, nggak ada berisik. Dan kenapa nggak di kabilah Bani Hashim, kabilahnya Nabi sendiri, supaya tidak dicurigai. Jadi tempat berkumpulnya di sana. Sedangkan kalau sholat Jumat harusnya di depan Ka'bah, bisa dihabisin Nabi dan para sahabat, karena memang dalam keadaan tekanan pada saat itu. Wa awwalu man fa'alaha bil Madinah Syarifah qabla al-hijrah As'ad ibn Zararah radhiyallahu anhu bi mahallin yuqalu lahu Naji'ul Khadamat ala milin min al-Madinah. Yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat itu adalah As'ad ibn Zararah. Sebelum hijrah, sebelum peristiwa hijrah, udah ada yang melaksanakan sholat Jumat namanya As'ad ibn Zararah sama penduduk di daerah namanya Naqi'ul Khadamat. Posisinya jaraknya 1 mil dari kota Madinah. Itu pertama kali Jumat pernah didirikan. Nabi pun ketika proses hijrah, Nabi sempat singgah di Masjid Kuba. Sholat Jumat pertama kali di Masjid Kuba. Masjid Kuba udah ada, Masjid Nabawi belum ada. Karena Nabi baru mau hijrah. Setelah Nabi hijrah baru dibangun Masjid Nabawi. Wahya disuruh jalan di fardhu ain. Sholat Jumat ini hukumnya fardhu ain berdasarkan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk dzikrillah, mengingat Allah, yaitu melaksanakan sholat wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi diperintahkan untuk sa'yu, fas'au, bersegeralah. Perintah itu kan zahirnya wajib. Dan sini diperintahkan untuk meninggalkan jual beli. Jual beli mubah.
Sesuatu yang mubah itu tidak diperintahkan, tidaklah menjadi haram dan dilarang kecuali untuk melaksanakan yang wajib. Jadi dalam ayat Quran sendiri dan hadis banyak ya. Dalam hadis bahwa al-jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Pergi melaksanakan sholat Jumat wajib bagi setiap yang sudah baligh. Baik. Pada qaul Umar radhiyallahu anhu, sholat Jumat itu adalah sholat yang sempurna, bukan sholat zuhur yang diringkas. Seperti ucapan sebagian Bilal ya, 2 khutbah ini menempati 2 rakaat di dalam sholat zuhur. Enggak. Kalau itu disebut hadis keliru, enggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan al-jum'atu rak'atani tamamun ghaira qasrin ala lisani nabiyyukum. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang sempurna, bukan yang kurang, bukan 2 rakaat yang kurang atau zuhur yang diringkas. Ala lisani nabiyyukum, berdasarkan lisan nabi kalian sendiri. Nabi sendiri yang mengucapkan itu. Waqad khaba man iftara, maka rugilah orang-orang yang telah berbohong pada hari kita. Keutamaan Jumat itu yang luar biasa adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man ghassala yaumal jum'ati waqtasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat wa baqqara wa syakar, kemudian dia bertabakir, bersegera untuk datang ke masjid, wa masya wa lam yarkab, kemudian dia berjalan tidak berkendara, wa dana minal imam, terus dia mendekat ke posisi imam, fastama'a wa lam yalghu, mendengar khutbahnya imam dan dia tidak berisik, tidak ngobrol dan yang lain, kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanadin, setiap satu langkah yang dia langkahkan dari rumahnya menuju masjid itu bernilai ibadah pahala setahun, siyamiha wa qiyamiha. Jadi satu langkah itu seperti dia puasa 1 tahun full dan malam-malamnya dia ibadah 1 tahun full. Dan ini derajatnya hasan. Ada yang mengatakan sahih juga. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, nggak ada hadis yang derajatnya sahih yang menjelaskan tentang pelipat gandaan pahala yang begitu besar kecuali hadis ini. Jadi kalau kita memperlambat jalan, memperkecil langkah, itu dapat pahala nilainya seperti yang disebutkan di dalam hadis. Karena benar-benar Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab yang rumahnya itu dekat dengan Masjid Nabawi, dia keliling lewat belakang supaya langkahnya banyak, supaya dapat pahala yang disebutkan di dalam hadis ini. Benar-benar sengaja. Dalam riwayat yang lain dari Aus ibn Aus, wadala hadis, wa fi riwayat ukhra la yushtaratul masjid. Di riwayat yang lain tidak disyaratkan berjalan. Tadi kan syaratnya jalan tidak berkendara. Nah kita semua kan naik motor rata-rata. Hadis yang lain, man ghassala waqtasal wa dana waqtakar waqtaraba wastama' kana lahu bi kulli khadwatin yaqtuha qiyam sana wa siyamuha. Sama hadisnya, cuma tidak disyaratkan harus berjalan. Ya mudah-mudahan dengan hadis ini kita berkendara pun. Nah cuma ngitungnya gimana itu langkahnya rodanya motor per langkah roda. Allah. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mubarak ila Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ila